Pada malam satu suro, seorang gadis bernama Rara melakukan perjalanan solo hiking ke Gunung Salak, jalur lama yang telah ditinggalkan, tempat di mana mitos dan kenyataan bertabrakan. Ia tak hanya menantang gelapnya hutan dan sunyinya kabut, tapi juga membuka pintu ke masa lalu yang telah dikunci turun-temurun. Gamelan yang terdengar tanpa sumber, langkah tanpa wujud, dan bayangan dirinya sendiri yang terus mengikuti, semua perlahan menariknya ke dalam lorong tak kasat mata. Ini bukan sekadar pendakian. Ini adalah pemanggilan. Dan ketika Rara hilang tanpa jejak, pertanyaannya bukan lagi, di mana dia? Melainkan, apa yang telah kembali? Langit tampak kelabu ketika Rara tiba di base camp pendakian Gunung Salak. Angin membawa aroma lembab dari dedaunan basah dan tanah hutan yang tua. Wajah Rara tenang namun tegas. Ia memandang jalur pendakian yang terbentang ke arah hutan, jalur lama yang kini nyaris tak digunakan pendaki. Di tangannya tergantung kamera DSLR, dan di punggungnya, carrier hijau lumut tampak kokoh melekat. Beberapa warga desa yang duduk di warung kopi kecil di dekat base camp hanya melirik sekilas, lalu berpaling dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seorang bapak tua, mengenakan ikat kepala batik, menyalakan rokok cengkeh dan menunduk dalam-dalam. Ada keheningan yang tidak biasa menggantung di antara mereka. Mau naik malam ini? Tanya penjaga base camp dengan suara pelan. Lelaki itu kurus, kulitnya legam, dan sorot matanya tajam. Ia melihat jam dinding kayu di belakangnya, jarum menunjukkan pukul 5 sore. Iya, Mas. Saya mau nyepi. Bawa tenda, logistik cukup. Saya cuma sampai pos 3. Nggak lama kok, jawab Rara sambil tersenyum. Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyerahkan buku log pendakian. Rara mengisi dengan cepat, menandatangani, lalu berjalan menuju jalur yang sudah ditutupi akar dan semak-semak liar. Langkahnya mantap. Suara bootsnya menyentuh tanah hutan bersatu dengan desir angin dan suara burung yang semakin jarang. Begitu masuk beberapa meter ke dalam jalur, sinyal telepon hilang sepenuhnya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Jalur sudah tak terlihat. Hanya kabut yang menggantung tipis di sela pohon. Rara melanjutkan langkah. Di pergelangan tangannya tergantung gelang akar bahar. Ia tahu malam satu suro bukan malam biasa. Tapi justru itu alasannya memilih hari ini. Ia tidak sekadar ingin menyepi. Ada sesuatu yang ia cari. Sesuatu yang tak bisa ia temukan di dunia yang penuh keramaian. Perjalanan malam itu terasa panjang. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena beban di punggungnya, tapi karena udara yang semakin padat. Suara jangkrik dan burung malam perlahan-lahan menghilang. Hutan menjadi terlalu sunyi. Sunyi yang tidak biasa. Ia melihat sekelebat bayangan di ujung jalur. Tapi ketika ia sorot dengan senter, hanya ada pohon mati dengan cabang menjulur seperti tangan. Jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia menepis rasa takut. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan langkah. Di tengah perjalanan, ia melihat pohon pinus dengan kain putih terikat di batangnya. Kain itu bergerak meski tak ada angin. Rara berhenti. Ia menatap kain itu lama. Lalu ia merogoh saku celananya, mengambil bunga kenanga kering dan meletakkannya di akar pohon. Permisi, bisiknya lirih. Langkahnya kembali mantap. Ia mulai mendaki jalur setapak yang sempit dan penuh akar. Di atas sana, bulan nyaris tak tampak. Langit tertutup awan tebal. Tapi kabut seperti memantulkan cahaya sendiri, menciptakan suasana yang tidak sepenuhnya gelap, tapi juga tidak terang. Waktu terasa berhenti. Tak ada perbedaan antara sore, malam, dan dini hari. Ia tiba di sebuah persimpangan kecil. Jalur ke kanan lebih bersih, seperti baru dilalui seseorang. Jalur ke kiri lebih tertutup, penuh daun dan ranting mati. Tanpa ragu, Rara memilih jalur kiri. Ia percaya pada instingnya. Beberapa meter kemudian, ia melihat pohon besar dengan lubang menganga di batangnya. Batang yang gelap, dalam, dan basah oleh embun. Ia memutuskan berhenti sebentar, membuka bekal, dan merekam catatan kecil untuk dirinya sendiri menggunakan kamera. Sudah setengah jalan. Kabut makin tebal. Tapi aku baik-baik saja. Rasanya kayak nggak sendiri. Tapi tenang. Aku tetap tenang.
Ia tersenyum ke arah kamera. Tapi setelah mematikan rekaman, senyumnya menghilang. Dari lubang pohon itu, keluar suara seperti napas pelan. Bukan desir angin, tapi benar-benar seperti makhluk yang sedang bernapas dalam keheningan. Ia merapatkan jaketnya dan segera berjalan pergi. Tak lama, ia melihat sesuatu di tengah jalur. Sesosok boneka kecil dari rumput kering, diikat dengan benang merah, tergantung di ranting rendah. Boneka itu tidak ada saat ia lewat tadi. Rara tidak menyentuhnya. Ia hanya berjongkok, lalu memotret dari jarak jauh. Kamera kembali menyala tapi tidak merekam suara. Hanya gambar, tanpa bunyi. Seperti dunia telah kehilangan frekuensi. Setelah beberapa waktu berjalan lagi, ia akhirnya menemukan lahan datar yang cukup untuk mendirikan tenda. Di sana ia meletakkan tasnya dan duduk. Langit masih kelabu. Tapi ia menatapnya lama, seolah menunggu sesuatu. Malam 1 suro. Bismillah, bisiknya. Angin mendadak berhenti. Dan dari kejauhan, suara gamelan pelan mulai terdengar. Lembut, tapi jelas. Seperti dari dasar tanah. Rara tak bergerak. Ia hanya menutup matanya sejenak. Dan ketika ia membuka mata, kabut di sekitarnya jauh lebih pekat dari sebelumnya. Seolah sesuatu tengah bersiap muncul dari dalam gelap. Pukul 7 malam lewat. Kabut turun lebih pekat dari sebelumnya. Rara telah selesai mendirikan tenda kecilnya di sela 3 pohon besar yang berdiri membentuk setengah lingkaran. Di sampingnya, ada sebuah batu besar yang tertutup lumut tebal. Bentuknya seperti altar. Permukaannya rata, dan di atasnya, entah sejak kapan, ada seikat bunga melati segar yang tampak baru saja diletakkan. Ia menatap bunga itu cukup lama. Tak ingat kapan bunga itu ada di sana. Ia baru saja membersihkan sekitar batu untuk duduk. Ia merasa yakin benda itu belum ada sebelumnya. Rara menghela napas panjang dan duduk di atas matras. Ia menyalakan headlamp dan meraih termos kecil dari dalam carrier. Tangannya sedikit gemetar saat menyeduh kopi. Angin malam terasa menembus jaketnya. Udara sejuk khas pegunungan berubah menjadi dingin yang menggigit tulang. Hutan sunyi. Tidak ada jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Hanya suara embusan nafasnya sendiri. Bahkan suara daun pun seperti enggan bergerak. Ia menyeruput kopi pelan. Baru beberapa detik menikmati kehangatan, telinganya menangkap suara yang tidak seharusnya ada. Suara gamelan. Lembut, halus, tapi nyata. Terdengar dari arah lembah yang tertutup kabut. Bukan berasal dari speaker atau alat modern. Ini suara instrumen hidup. Gender, saron, gong kecil, irama lambat, penuh pengulangan. Musik Jawa klasik. Tapi terasa jauh lebih tua. Seolah berasal dari dunia sebelum manusia. Rara menoleh ke segala arah. Tidak ada cahaya. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan kini lebih jelas. Lebih dekat. Ia meletakkan termos perlahan. Mengambil kamera. Menyalakan mode video. Tapi layar kamera hanya menunjukkan gelap dan kabut. Tak ada suara yang terekam. Mikrofon seolah mati total. Ia membuka jaket bagian dalam. Dari balik lapisan wol, tergantung sebuah kalung kecil berbentuk keris. Tua. Berwarna keperakan gelap. Peninggalan dari neneknya yang berasal dari Trah Abdi Keraton. Ia memegang kalung itu erat. Aku cuma mau tenang. Kalau ini wilayahmu, aku cuma numpang lewat. Bisiknya. Angin kembali berhembus, tapi dari arah berlawanan. Dingin menusuk, seperti datang dari dalam tanah. Daun-daun mulai bergetar tanpa irama. Salah satu pohon mengeluarkan bunyi retakan pelan. Seolah ada yang menggesek batangnya dari sisi belakang. Rara berdiri perlahan. Sorotan headlamp berputar. Tidak ada apapun, tapi di kejauhan, di antara kabut, ia melihat siluet. Tinggi, tipis. Seperti seseorang yang berdiri di balik kabut, hanya setengah terlihat. Tapi saat lampu diarahkan langsung, siluet itu menghilang. Kabut kembali mendominasi pandangan. Ia melangkah pelan menuju batu besar. Di atas batu itu, bunga melati tadi kini mengeluarkan aroma kuat. Terlalu kuat. Seolah baru saja dipetik.
Padahal bunga itu diam di udara dingin sejak tadi. Saat ia memalingkan wajah, di batang pohon paling kanan, terikat sesuatu. Sehelai kain putih, panjang, kotor. Berayun pelan meski tak ada angin. Kain itu juga belum ada sebelumnya. Keringat dingin mulai mengalir. Ia mundur, kembali ke tenda. Menutup pintu dan menyalakan lampu dalam. Tapi bahkan cahaya terasa dingin. Rara menutup diri dalam kantung tidur, mencoba meredam suara-suara dari luar. Tapi tidak bisa. Pukul 10 malam, suara langkah mulai terdengar. Teratur. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki menyusuri rerumputan basah. Langkah itu memutari tendanya. Pelan. Tapi tidak menghilang. Kadang berhenti. Lalu kembali terdengar. Rara menahan napas. Kamera di tangannya masih menyala, merekam dalam diam. Tapi layar tetap gelap. Bahkan ketika suara semakin dekat. Pukul 1 dini hari, suara seperti seseorang sedang mencuci kain terdengar jelas. Gemericik air, suara perasan kain basah, lalu gemeretak seperti jemari yang meremas sesuatu dengan kasar. Tapi tidak ada sungai. Tidak ada aliran air. Hanya tanah kering dan semak. Ia membenamkan wajah dalam jaket. Tapi suara itu tetap masuk. Terus mengisi telinga. Menjelang subuh, suara gamelan berhenti. Tapi digantikan oleh nyanyian pelan. Suara perempuan. Merdu. Tapi terlalu pelan. Terlalu dekat. Lagu itu bukan lagu yang ia kenal. Nadanya seperti tembang. Tapi tidak satu kata pun bisa ia mengerti. Lagu itu semakin dekat. Sampai ia yakin suara itu berasal dari luar tendanya. Persis di sisi dinding kain. Hanya beberapa sentimeter dari kepalanya. Rara tak berani membuka mata. Ia hanya menggenggam kalung kecil dan mengucap doa dalam hati. Mulutnya tidak bisa bersuara. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu suara itu berhenti. Tiba-tiba. Tapi udara di dalam tenda berubah. Menjadi sangat dingin. Dan ia mencium bau bunga kenanga. Bau yang tidak ada sebelumnya. Ia mencoba membuka mata. Tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ditindih sesuatu. Bukan mimpi. Bukan tidur. Ia sadar. Tapi tak mampu bergerak. Selama beberapa menit, ia hanya bisa menatap langit-langit tenda. Takut. Beku. Dan menangis tanpa suara. Ketika tubuhnya akhirnya bisa bergerak, langit sudah memerah. Tapi bukan merah fajar. Merah gelap. Seperti sisa nyala api. Kabut belum pergi. Rara keluar dari tenda. Napasnya berat. Tapi sebelum ia sempat berkata apapun, ia mendengar bisikan. Kowe wis mlebu. Ia menoleh cepat ke arah pohon. Tak ada siapa-siapa. Namun, di samping batu besar, sepasang jejak kaki telanjang baru saja meninggalkan bekas di tanah basah. Langit pagi di Gunung Salak seharusnya cerah. Tapi pagi ini, tak ada matahari. Kabut menggulung seperti lautan putih yang menelan segalanya. Rara berdiri diam di depan tendanya, memandangi sekeliling yang hanya menyisakan siluet pohon-pohon basah dan tanah lembek. Keringat dingin masih membasahi tengkuknya meski udara membeku. Jejak kaki telanjang di samping batu besar itu perlahan menghilang tertelan kabut. Ia mencoba mengabaikannya. Membuat sarapan seadanya dari roti dan sisa air panas. Tapi perutnya tidak mau menerima apapun. Tiap kali hendak menelan, rasa mual datang. Kepalanya berdenyut. Ia merasa tubuhnya sedikit demam. Rara memutuskan berkemas. Ia tak ingin bermalam lagi di tempat itu. Tujuannya turun. Kembali ke jalur utama. Tapi tak satu pun jalur tampak seperti yang ia lewati kemarin. Semua arah tampak sama. Pohon, kabut, lumpur. Tak ada papan penunjuk. Tak ada tali rafia yang ia pasang. Seolah hutan ini berubah bentuk dalam semalam. Ia mencoba menggunakan kompas. Tapi jarumnya berputar tak tentu. Ia lalu mengandalkan insting. Langkahnya mantap meski tak pasti. Kamera tergantung di lehernya tetap menyala, meski baterainya seharusnya sudah habis dari semalam. Setiap kali ia lihat ke layar, hanya tampak kilatan putih. Seperti ada pantulan dari sesuatu di kejauhan yang tak pernah terlihat dengan mata telanjang. Setelah hampir 2 jam berjalan,
ia tiba di tempat yang tak pernah ia lihat di peta manapun. Tanah terbuka, ditumbuhi bambu tua yang tumbuh melingkar. Di tengahnya ada kolam kecil dengan air yang tidak jernih. Tapi di permukaan air, terlihat bayangan, bukan bayangan dirinya, melainkan sosok lain. Perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup kain putih. Tubuhnya kurus. Tidak bergerak. Hanya berdiri diam di permukaan air, seperti bayangan dalam cermin. Tapi ketika Rara menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ia mundur perlahan, berbalik, dan segera meninggalkan tempat itu. Tapi baru beberapa langkah, suara gamelan terdengar kembali. Kali ini dari bawah tanah. Irama lambat, berat, dan ganjil. Lalu suara perempuan menyusul, melantunkan kidung dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya tidak mengancam. Bahkan terasa seperti menenangkan. Tapi di dalam suara itu ada kesedihan mendalam yang membuat dada terasa sesak. Rara mempercepat langkah. Tapi ia merasa dikejar. Bukan oleh langkah, tapi oleh udara. Kabut di sekelilingnya bergerak, mengikuti. Seolah hutan ikut mengawasi setiap geraknya. Ia tersandung akar pohon besar dan jatuh. Ketika ia bangkit, di bawah tubuhnya tergeletak sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah foto. Foto itu basah, lusuh, tapi masih bisa dikenali. Itu adalah foto dirinya. Tapi bukan dari perjalanan ini. Foto itu diambil diam-diam dari belakang, saat ia berdiri di depan kamar kosnya 2 minggu lalu. Ia gemetar. Kamera di lehernya mulai bergetar sendiri. Layar menyala otomatis dan mulai merekam. Tapi kali ini, layar tidak menampilkan kabut, melainkan sebuah wajah. Wajah perempuan dengan mata kosong dan senyum pucat. Wajah itu menatap langsung ke arah Rara dari balik layar. Lalu, tanpa suara, bibirnya bergerak membentuk 2 kata. Ojo Bali. Rara membanting kamera. Tapi kamera itu tetap menyala. Tetap merekam. Ia lari tanpa arah, menembus kabut, menabrak ranting dan semak. Napasnya tersengal. Tapi suara gamelan terus mengikutinya. Bahkan lebih cepat. Akhirnya, ia tiba di sebuah tanah lapang yang sangat asing. Di tengahnya, berdiri pohon beringin raksasa dengan akar menjuntai ke tanah. Di salah satu cabang tergantung sesuatu. Kain putih panjang, dan di ujungnya kepala boneka jerami. Rara tidak sempat berteriak. Karena dari belakang pohon itu, perlahan muncul sosok perempuan tua. Berjalan tertatih. Wajahnya rusak. Sebelah matanya bolong. Rambutnya panjang dan menutupi separuh tubuh. Tapi dari wajahnya, Rara langsung tahu. Ia adalah sosok yang sama yang muncul di layar kamera tadi. Perempuan itu mendekat tanpa suara. Tanah tidak bergetar. Daun tidak bergerak. Hanya hawa dingin menusuk. Rara memundurkan tubuhnya perlahan. Tapi tubuhnya membentur seseorang. Ia menoleh dan melihat dirinya sendiri. Bayangannya. Tapi bukan seperti cermin. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama, dengan wajah sama, namun tanpa ekspresi. Matanya kosong. Mulutnya terbuka perlahan. Lalu berkata dengan suara berat, seperti suara dari dalam sumur. Kowe wis ora bisa mulih. Rara menjerit. Tapi suaranya tidak terdengar. Dunia di sekitarnya seperti tak lagi memiliki gema. Ia pingsan. Sebelum matanya sepenuhnya gelap, ia sempat melihat 2 sosok itu, perempuan tua dan dirinya sendiri, berdiri berdampingan, menatap tubuhnya yang tergeletak di tanah. Dan gamelan kembali berbunyi. Ketika Rara membuka mata, langit masih kelabu. Tapi bukan kelabu pagi atau sore. Ini kelabu yang tidak punya waktu. Tanpa cahaya. Tanpa arah. Ia tak tahu sudah berapa lama ia pingsan. Tubuhnya terasa dingin, lengket oleh embun dan tanah basah. Saat ia bangkit, sekujur tubuhnya lemas. Leher terasa berat, dan ada bekas merah di pergelangan tangannya, seperti bekas ikatan yang tak ia ingat. Hal pertama yang ia cari adalah kamera. Tapi kamera itu tidak ada. Carrier-nya pun hilang. Ia hanya menyisakan pakaian yang menempel di badan, jaket tebal, dan kalung kecil berbentuk keris yang masih tergantung di lehernya. Pohon beringin tempat ia pingsan sudah tak ada.
Kini ia berada di hutan yang lebih rapat, dengan pohon-pohon tinggi menjulang seperti pilar-pilar batu dalam candi kuno. Daun-daunnya gelap dan menggantung. Tak ada angin, tak ada suara. Ia mencoba berjalan ke arah terbuka. Tapi setiap jalur yang ia pilih selalu membawa kembali ke tempat yang sama. Beberapa kali ia melihat tanda-tanda aneh. Kain putih tergantung di ranting, bunga kenanga yang tiba-tiba muncul di tanah, atau tumpukan batu kecil berbentuk lingkaran. Ia menyadari satu hal yang menyesakkan. Ia tak sedang tersesat secara biasa. Ia dijebak di dalam lingkaran. Lingkaran yang tidak terlihat, tapi nyata. Waktu tak bergerak. Langit tak berubah. Setiap arah menjadi ilusi. Dan setiap langkah hanya memperpanjang penderitaan. Setelah berjam-jam, atau mungkin hanya beberapa menit, ia menemukan pondok kayu kecil. Bukan yang semalam. Ini lebih tua. Lebih lapuk. Atapnya separuh runtuh. Di depannya tertancap batang bambu dengan ujung menghitam seperti terbakar. Di dinding pondok, tertulis sesuatu dalam arang. Tulisan tangan yang kasar. Tulisan itu berbunyi, "Sing mlebu, dudu tamu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Rara berdiri. Ia sudah pernah mendengar frasa itu dari suara perempuan di tenda. Kini ia tahu. Itu bukan sekadar kalimat. Itu peringatan. Ia melangkah masuk ke dalam pondok. Di dalamnya ada meja pendek dari kayu tua dan 2 lilin yang sudah mati. Di bawah meja, ada 1 botol kecil berisi cairan bening dan 1 gulungan kertas. Ia membuka kertas itu pelan. Tangannya bergetar. Isinya tulisan beraksara Jawa yang tidak bisa ia baca, tapi di bagian bawah, ada terjemahannya dalam Latin. Tulisannya berbunyi, "Kembalilah lewat yang tak pernah kau masuki." Rara menatap tulisan itu lama, lalu menutupnya kembali. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki. Tapi ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu jalur masuk mana yang ia maksud. Ia keluar pondok. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok lain dengan jelas. Seorang anak kecil, perempuan, berdiri di bawah pohon, mengenakan kain lurik. Wajahnya pucat. Ia tidak tersenyum. Tapi juga tidak menunjukkan ancaman. Rara mendekat pelan. Tapi anak itu melangkah mundur. Lalu berlari masuk ke dalam kabut. Tanpa ragu, Rara mengejar. Ia berlari secepat yang ia bisa, menembus semak, melewati akar-akar besar, hingga ia tiba di tempat yang terbuka. Sebuah lapangan tanah merah. Di sekelilingnya berdiri patok-patok bambu dengan kain putih terikat di ujungnya. Di tengah lapangan, berdiri sebuah panggung dari kayu lapuk, dan di atas panggung itu, sebuah tandu tua seperti usungan jenazah. Rara terpaku. Ia pernah melihat bentuk itu di foto-foto upacara Jawa kuno. Tapi ini bukan upacara. Tak ada manusia. Tak ada iring-iringan. Tapi tandu itu bergerak pelan. Maju. Tanpa ada yang mengangkat. Seolah melayang. Suara gamelan mulai terdengar lagi. Tapi tidak dari kejauhan. Dari bawah tanah. Irama lambat, berat. Nafas Rara terengah. Tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul asap tipis. Dan dari balik asap itu, sosok-sosok putih mulai berdatangan. Tak jelas wujudnya. Ada yang tinggi, ada yang kecil, beberapa tidak berbentuk manusia. Tapi semuanya mengelilingi lapangan, menghadap ke arah tandu. Rara mundur perlahan. Tapi di belakangnya sudah berdiri satu sosok besar, seperti pria berbaju hitam dengan topeng barong. Mata topeng itu bergerak, hidup, dan menatap langsung ke arah wajah Rara. Ia tak bisa lari, tak bisa menjerit. Hanya bisa menunduk dan memejamkan mata. Tapi suara dalam kepalanya berkata pelan, seperti suara seseorang dari masa lalu. Kalau kamu sudah masuk, kamu harus menyelesaikan. Ia membuka mata perlahan. Sosok-sosok itu sudah menghilang. Lapangan kosong. Hanya ada satu pintu kayu berdiri di tengah-tengah tanah, tanpa bangunan. Pintu itu terbuka pelan. Dan dari dalamnya, terdengar suara langkah kaki perempuan yang sangat ia kenal. Langkahnya sendiri. Pintu kayu itu berdiri sendirian di tengah tanah merah. Tak ada dinding, tak ada bangunan. Tapi begitu daun pintunya terbuka,
Kabut di sekitarnya berputar, seolah tersedot ke dalam ruang yang tidak tampak. Rara berdiri terpaku beberapa meter dari sana. Nafasnya memburu, tapi kakinya seperti mengakar. Ia tahu, apapun yang ada di balik pintu itu, bukan dunia biasa. Tapi ia juga tahu, tak ada jalan lain. Langkahnya pelan. Setiap ia maju satu tapak, bumi seperti menghela napas. Daun-daun kering beterbangan walau tak ada angin. Suara lembut seperti kidung kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Itu, suara ibunya. Suara yang tak ia dengar sejak pemakaman 5 tahun lalu. Pelan, mengalun, menyanyikan lagu masa kecil yang hanya mereka berdua tahu. Lagu pengantar tidur saat Rara kecil sering sakit demam. Suaranya sangat jelas. Ketika ia akhirnya melangkah melewati ambang pintu, seketika udara berubah. Tak ada lagi tanah merah. Tak ada kabut. Tak ada pohon. Ia berada di dalam sebuah rumah tua. Lantai kayu jati. Dinding beranyaman bambu. Lampu gantung dari rotan tua berayun perlahan. Ia mengenali tempat ini. Ini rumah neneknya di lereng Merapi, yang sudah rata oleh longsor 12 tahun lalu. Tapi kini rumah itu berdiri utuh. Lengkap. Bahkan masih ada bau masakan dari dapur. Rara melangkah perlahan ke dalam. Setiap inci lantai mengeluarkan suara berderit. Tapi tak ada yang menyambut. Ia melewati ruang tamu, lalu dapur. Di sana, di atas meja, ada mangkuk kecil berisi sayur lodeh dan nasi hangat. Persis seperti yang biasa disiapkan nenek setiap malam satu suro. Tangan Rara gemetar. Ia menyentuh piring itu. Hangat, tapi tidak nyata. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di pojok ruangan, duduk sosok perempuan tua. Rambutnya putih, digelung rapi. Mengenakan kebaya kuning gading. Wajahnya teduh. Tapi matanya tak memandang ke arah Rara. Ia sibuk menyulam. Nek, suara Rara pelan, nyaris tak terdengar. Perempuan itu berhenti menyulam. Lalu menoleh perlahan. Tapi saat wajahnya menghadap penuh ke arah Rara, matanya kosong. Bola matanya hitam seluruhnya. Tak ada putih. Tak ada pupil. Tangan Rara langsung mencengkeram liontin keris di lehernya. Sosok perempuan itu tersenyum. Tapi senyum itu terlalu lebar. Terlalu panjang hingga nyaris menyentuh telinganya. Rara, enduk kok Bali. Rara mundur satu langkah. Tapi suara perempuan itu makin lembut. Seolah membujuk. Kowe wis eso ning kene. Ora usah mulih. Nenek wes nunggu suwe. Rara berbalik dan berlari. Tapi rumah itu sudah berubah. Koridornya lebih panjang. Dindingnya lebih tinggi. Tak ada pintu keluar. Ia terus berlari, melewati ruang demi ruang, hingga tiba di kamar yang sangat ia kenal. Kamarnya saat kecil. Tirainya masih biru muda dengan motif awan. Di meja, ada boneka beruang coklat yang telinganya hilang satu. Tapi di dalam kamar itu, ada satu hal yang tak pernah ada sebelumnya. Cermin besar di sisi kanan ruangan. Bingkainya dari kayu ukiran. Tapi kaca cerminnya hitam. Tak memantulkan apapun. Bahkan bayangan Rara. Ia melangkah mendekat. Dan pelan-pelan, dari dalam cermin muncul wajah. Wajahnya sendiri. Tapi penuh luka. Luka bakar di pipi. Mata kanannya berdarah. Senyumnya retak. Wajah itu menempel di balik kaca, lalu mengetuk pelan 3 kali. To, to, to. Rara menjerit. Tapi suara jeritannya tak keluar. Cermin itu mulai retak. Dan dari balik retakan, keluar asap hitam. Asap itu merayap ke seluruh ruangan, mengisi udara. Membuat napasnya sesak. Ia jatuh tersungkur. Dan dari lantai, tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah buku catatan lusuh. Ia membukanya. Di dalamnya, halaman demi halaman berisi foto-foto dirinya, di berbagai tempat, waktu, dan situasi. Semua diambil dari jauh. Tanpa sepengetahuannya. Bahkan ada satu foto saat ia tidur di kos. Diambil dari balik jendela. Ia menjatuhkan buku itu. Pintu kamar terbuka sendiri. Tapi yang masuk bukan manusia. Melainkan bayangan hitam besar, merayap di dinding seperti kabut kental. Bayangan itu membisik satu kata. Ganti. Tubuh Rara membeku. Ia mencoba bangkit,
meraih liontin keris dan mencabutnya dari tali. Liontin itu berubah berat. Saat ia genggam, terasa hangat dan berdenyut. Bayangan itu mundur. Tapi cermin mulai bersinar. Wajahnya yang rusak muncul lagi. Kini seluruh tubuhnya tampak. Berdiri di sisi lain kaca. Dan perlahan, tangan dari dalam cermin menembus permukaan kaca yang cair. Mencoba meraih dirinya. Rara menjerit dan menghantam cermin dengan liontin keris. Cermin meledak dalam suara retakan ribuan serpih. Cahaya putih menyilaukan meledak dari titik pusat. Saat ia membuka mata, ia sudah tidak berada di rumah nenek. Tidak di kamar. Tidak di dalam bangunan apapun. Ia berdiri di sebuah lembah yang sunyi. Di sekelilingnya, hanya kabut. Tapi di depan matanya, ada papan kayu tua bertuliskan. Pos 3. Jalur resmi pendakian Gunung Salak. Ia tersentak. Tapi pos itu hancur. Tidak ada penjaga. Tidak ada papan lock. Hanya papan yang setengah terbakar. Ia akhirnya menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Ia kembali ke jalur resmi. Tapi bukan di waktu yang sama. Kabut masih menggantung saat Rara berdiri terpaku di depan papan kayu lapuk bertuliskan, Pos 3. Tulisan itu nyaris hilang termakan usia. Di belakangnya, pepohonan berdiri diam, seperti menunggu. Tapi yang lebih mengganggu adalah suasana di sekelilingnya. Tak ada suara alam. Tak ada angin. Tak ada burung. Bahkan napasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalur setapak yang biasa dilewati pendaki seharusnya terlihat jelas. Tapi kini hanya ada tanah merah yang penuh lumut dan akar. Tak ada tali penanda. Tak ada papan informasi. Seolah tempat ini tidak pernah dikunjungi manusia. Namun satu hal membuatnya merinding. Di tiang kayu dekat papan pos, tergantung sebuah benda kecil. Kamera miliknya. Kamera yang semestinya hilang saat ia pingsan di lapangan tanah merah. Lensa kameranya pecah, tapi masih tergantung utuh, diikat dengan tali rafia merah yang memudar. Seolah seseorang atau sesuatu sengaja mengembalikannya ke sini. Tangannya terulur pelan. Saat disentuh, kamera itu dingin. Dingin seperti baru diambil dari lemari es. Ia menyalakannya. Mengejutkan, kamera itu masih hidup. Baterainya penuh. Dan layar menampilkan satu file video yang belum pernah ia rekam, Fit0901 SRK. Ia memutar video itu dengan jari gemetar. Gambar pertama adalah dirinya. Tapi direkam dari belakang. Ia sedang berdiri di depan base camp, tepat saat pertama kali mendaftar log pendakian. Ia mengenakan pakaian yang sama, carrier yang sama. Tapi yang aneh, sudut pengambilan gambarnya terlalu tinggi. Seolah direkam dari tempat yang tak mungkin, dari ketinggian pohon. Video terus berjalan. Menampilkan dirinya berjalan masuk ke hutan. Lalu berhenti di titik-titik tertentu. Pohon dengan kain putih, batu besar dengan bunga melati, dan bahkan tenda yang ia dirikan malam itu. Semuanya terekam. Tapi tidak ada satupun video itu ia ambil sendiri. Semua seolah diambil oleh mata lain. Hingga akhirnya, adegan terakhir memperlihatkan dirinya sedang tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil dalam kantung tidur. Kamera mendekat pelan, dan sebelum layar menjadi hitam, suara seseorang berbisik di belakang rekaman. Wes wayahe. Rara menjatuhkan kamera. Ia terduduk. Napasnya tersengal. Suara itu, suara perempuan. Tapi bukan suara nenek. Bukan juga suaranya sendiri. Ada ketegasan dingin dalam nada itu. Seperti suara yang mengawasi, menilai, dan menunggu. Saat itu juga, langkah kaki terdengar dari balik semak. Pelan, berat, menyeret. Rara langsung berdiri. Ia menatap ke arah suara. Kabut bergulung perlahan membentuk lorong tipis, dan dari celah itulah seseorang muncul. Seorang lelaki tua, tinggi, kurus, mengenakan pakaian pendaki zaman dulu. Jaket militer sobek di beberapa bagian, celana coklat kusam, dan sepasang sepatu kulit yang berlumpur. Wajahnya penuh keriput, janggut panjang tak terurus, dan di lehernya tergantung peluit aluminium yang berkarat. Matanya kosong. Tapi ia bicara. Dari tahun piro kowe tekan kene, enduk? Rara mundur satu langkah.
Tapi lelaki itu tidak bergerak lebih dekat. Ia hanya berdiri menatapnya. Aku naik semalam. Malam 1 suro, jawab Rara pelan. Lelaki itu mengangguk. Tapi tidak menunjukkan rasa kaget. Ia justru menarik napas dalam-dalam dan duduk di atas batu. Wong sing mlebu ing wengi suro, dudu pendaki. Wong kui diundang. Rara bergetar. Diundang? Sama siapa? Lelaki itu menunjuk ke arah utara. Ke jalur yang kini dipenuhi kabut. Jalur yang tidak pernah ada di peta manapun. Sopo wae sing diundang, kudu nemoni. Yen ora, rohnya bakal muter ing alas iki tekan-tekan rampung. Rara menatapnya lekat-lekat. Bapak siapa? Penjaga sini? Lelaki itu tertawa pelan. Tapi tawanya kosong. Wong-wong nyebut aku juru kunci. Tapi aku mung saksi. Sing jaga tenan, dudu manungsa. Lalu ia berdiri. Tangannya meraih sebuah tas selempang kulit usang dari balik pohon. Ia menyerahkan tas itu ke Rara. Tas yang berat. Ketika dibuka, isinya adalah beberapa lempengan logam tipis dengan tulisan Jawa kuna, satu cermin bundar berbingkai perunggu, dan sebuah foto. Rara membeku saat melihat foto itu. Foto hitam putih seorang perempuan muda di tengah upacara. Di sekelilingnya, para penari topeng dan gamelan kuno. Tapi perempuan itu, wajahnya sama persis dengan Rara. Aku ngerti kowe bakal teka. Foto iki warisan. Wong-wong keluarga kowe wis tau mlebu kene sadurunge. Tapi mung siji sing bisa metu. Rara mulai menangis. Tapi ia tidak tahu kenapa. Perasaan kehilangan yang begitu besar tiba-tiba menyeruak, seperti ia mengingat sesuatu yang bukan dari hidupnya. Lelaki itu berjalan pergi. Tapi sebelum menghilang dalam kabut, ia menoleh sebentar. Yen wis tekan pos papat, pilih siji. Ngadepi sing nunggu, utawa bali tanpa jiwa. Rara memeluk tas itu. Di dalamnya, benda-benda itu terasa hangat. Lalu ia memandang ke arah utara. Langkahnya maju. Kabut menyibak. Dan suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, iramanya berubah. Lebih cepat. Lebih menghentak. Seperti menyambut. Atau menantang. Langkah Rara menembus jalur utara yang dibicarakan lelaki tua tadi. Tak ada papan penunjuk. Tak ada bekas tapak. Jalur itu bukan jalur pendakian, bukan pula jalur satwa. Jalur itu terasa seperti jalur yang baru dibuka hanya untuknya. Seolah hutan membentuknya mendadak dari kehendak tak kasat mata. Pepohonan di kanan kirinya mulai berubah. Semakin tinggi. Kulit batangnya hitam, seperti arang. Dedaunan menggantung berat, tak ada cahaya yang masuk. Bahkan siang dan malam seolah berhenti punya makna. Dari dalam tas kulit tua yang ia bawa, Rara mengeluarkan salah satu lempeng logam beraksara Jawa kuna. Permukaannya dingin, tapi tidak mati. Ada getar halus saat ia genggam. Seperti denyut. Ia tahu ini bukan benda biasa. Ia tahu, semua ini, tas, foto, cermin, tulisan, bukan sekadar warisan. Tapi kunci. Kunci ke sesuatu yang sudah menantinya bahkan sebelum ia lahir. Ia terus melangkah. Tak tahu berapa lama. Tak tahu apakah hari sudah berganti. Tapi akhirnya, ia tiba di sebuah batu besar yang menjulang seperti monolit. Permukaannya dipenuhi ukiran tua. Dalam cahaya remang, ia mengenali satu simbol di tengah batu. Lambang matahari dengan 8 sinar, yang juga terukir di belakang liontin keris peninggalan neneknya. Ia mendekat dan meletakkan salah satu lempengan logam ke bagian cekungan di bawah ukiran. Batu itu bergetar pelan. Lalu terdengar suara dari balik pepohonan. Suara derap kaki. Bukan satu. Banyak. Tapi tidak seperti manusia. Tidak seperti binatang. Rara bersembunyi di balik batu. Nafasnya tercekat. Dari arah kanan, muncul rombongan makhluk hitam. Tinggi. Tubuhnya ramping, wajahnya tertutup topeng putih dengan mata bolong. Mereka mengenakan kain batik panjang dan membawa obor yang menyala biru. Langkah mereka serempak. Hening. Tak satu pun berbicara. Di antara mereka, seseorang dibawa di atas usungan. Tubuh perempuan. Rambut panjang tergerai. Wajahnya ditutup selendang hitam.
Tubuh itu tak bergerak, tapi tidak seperti jenazah. Saat rombongan itu lewat, Rara mengenali sesuatu dari pakaian perempuan itu. Itu, baju yang sama seperti yang ia kenakan malam pertama mendaki. Baju miliknya. Jantungnya nyaris berhenti. Ia menahan isak. Saat ia mendongak, salah satu dari makhluk bertopeng menoleh ke arahnya. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat udara membeku. Topeng itu tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Itu senyum mengenal. Setelah rombongan itu menghilang di balik kabut, Rara keluar dari persembunyian. Ia mengikuti jalur obor biru yang perlahan padam satu persatu, seperti memberi isyarat untuk diteruskan. Ia tahu kemana rombongan itu pergi. Ia tahu siapa yang dibawa. Ia tahu bahwa dirinya sudah tidak sepenuhnya utuh. Tapi ia harus lanjut. Ia harus tahu siapa yang membuat semua ini. Perjalanannya membawanya ke sebuah pelataran terbuka. Di tengahnya, berdiri sebuah bangunan kecil seperti pendopo tua, beratap ijuk dan dipagari batu. Di pintu masuknya tergantung cermin bundar besar. Bukan dari kaca, tapi logam hitam mengkilap. Permukaannya tidak memantulkan apapun. Tapi ketika Rara berdiri di depannya, bayangan mulai muncul. Bukan satu, tapi tiga. Tiga versi dirinya. Yang pertama, dirinya dalam kondisi sekarang, keringat dingin, mata lelah, debu tanah di wajah. Yang kedua, Rara dengan pakaian putih dan wajah tenang. Seperti tengah melakukan upacara suci. Yang ketiga, Rara dalam pakaian sobek dan wajah penuh luka, menatap dengan mata hitam pekat. Ketiga bayangan itu menatap satu sama lain. Tapi hanya satu yang berbicara, bayangan dengan luka-luka. Kowe wes tekan. Wektumu meh entek. Rara mundur, tapi suara itu terdengar lagi. Kini dari dalam pendopo. Lirih. Dalam. Perempuan. Ia melangkah masuk. Di dalamnya, remang. Lantai batu dingin. Asap dupa menggantung di udara. Dan di ujung ruangan, seseorang duduk bersila. Seorang perempuan tua, rambut putih panjang menjuntai sampai lantai, tubuh dibalut kain hitam, dan di tangannya memegang sebatang keris berukir naga. Wajahnya samar. Seperti kabut. Tapi matanya jelas. Tajam. Hitam. Tidak manusia. Kowe nggoleki aku? Rara menunduk. Aku ingin pulang. Aku tidak tahu kenapa aku ada di sini. Perempuan itu tertawa pelan. Pulang? Lah kowe wis tekan panggonmu. Iki omahmu. Leluhurmu. Romu. Dadi kowe ora salah mlebu. Kowe mung wis waktune bali. Perempuan itu menunjuk cermin bundar di luar pendopo. Sak durunge bali, kowe kudu milih. Siji saka telu. Rara memejamkan mata. Ia tahu. 3 versi dirinya. 3 jalan. Tapi hanya satu yang akan membawanya keluar. Dan 2 lainnya, mungkin akan terperangkap selamanya. Perempuan itu berdiri perlahan, lalu mendekat. Tangannya menyentuh kepala Rara. Sejuk. Tapi juga berat. Kowe keturunan pengabdi lawas. Wong sing dipilih kanggo enja gapura. Nek kowe metu, kowe nutup gerbange. Tapi nek kowe tetap, kowe dadi kuncine. Rara menatap matanya. Di balik bola mata itu, ada cahaya merah. Dan dari dalam kepalanya sendiri, muncul bisikan-bisikan asing. Doa-doa tua. Nama-nama yang tak ia kenali tapi terasa akrab. Ia tahu waktunya habis. Tiba-tiba, suara gamelan membahana dari luar. Irama cepat. Gong berbunyi keras. Pendopo bergetar. Kabut di luar mendidih. Perempuan tua itu berbisik. Wektune milih, Rara. Kowe arep bali dadi opo? Seketika, cermin logam di luar berkilau terang. Ketiga bayangan mulai menyatu. Tapi tak satu pun tahu siapa yang akan tetap tinggal. Rara melangkah keluar. Dan ketika ia berdiri di depan cermin, dunia berhenti. Tak ada suara. Tak ada waktu. Ia ulurkan tangannya. Menyentuh permukaan yang dingin dan cair seperti air. Dan saat jari-jarinya menyentuh bayangan di dalam, dunia kembali bergerak. Tapi bukan dengan cara yang sama. Saat jari-jari Rara menyentuh permukaan cermin,
Seluruh dunia runtuh dalam senyap. Tak ada ledakan. Tak ada cahaya menyilaukan. Hanya perasaan tubuhnya ditarik perlahan, seperti tenggelam ke dasar air dingin yang tak punya dasar. Ia tak menjerit. Tak juga melawan. Ia hanya memejamkan mata, menahan napas, lalu menyerah pada tarikan halus yang memisahkan dirinya dari ruang dan waktu. Ketika ia membuka mata kembali, ia berdiri di sebuah lorong panjang yang dibentuk oleh lengkungan akar pohon. Dindingnya bukan dari kayu atau tanah, melainkan bayangan. Semacam lapisan tipis dari kabut hitam yang terus bergerak, membentuk gambaran samar seperti layar proyeksi. Lorong itu tak berujung. Tapi di kiri dan kanan, ada puluhan, mungkin ratusan, bayangan yang terus berganti bentuk. Rara melangkah pelan. Setiap langkahnya melewati satu layar, dan tiap layar menampilkan sesuatu yang menyesakkan dada. Bayangan pertama menampilkan dirinya kecil, duduk di ruang tengah rumah nenek, menangis tanpa suara sambil memegang foto ibunya yang sedang dibakar orang. Ia ingat hari itu. Tapi dalam versi ini, ada seseorang berdiri di sudut ruangan. Seorang perempuan berjubah hitam, menatapnya tajam. Bayangan berikutnya menampilkan ibunya sendiri, tengah berlari di hutan saat malam, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Wajah ibunya panik. Di belakangnya terdengar suara-suara. Gamelan. Tertawa. Isak tangis. Kemudian bayangan berikutnya menunjukkan ibunya mengubur sesuatu di bawah batu besar. Sesaat sebelum menutupi lubang, ia menatap lurus ke arah bayangan ke arah Rara. "Maafkan aku, Ra," suara itu terdengar jelas. Rara tak kuat. Ia berlari menembus lorong. Tapi lorong itu seperti hidup. Setiap bagian yang ia lewati memperlihatkan kenangan, tragedi, pengkhianatan, dan rahasia. Ia melihat wajah-wajah tak dikenal yang terasa akrab. Lelaki tua dengan peluit. Seorang perempuan muda berpakaian pengantin adat Jawa, wajahnya tertutup selendang hitam, duduk diam di tengah pendopo sambil dikelilingi api. Salah satu bayangan menunjukkan sesuatu yang membuat langkah Rara berhenti total. Sebuah prosesi besar. Ratusan orang berpakaian adat hitam dan emas. Mereka membawa usungan besar berisi dirinya sendiri. Tubuhnya pucat. Mata tertutup. Tapi bibirnya tersenyum tipis. Prosesi itu berlangsung di bawah bulan penuh yang dibalut kabut merah. Dari arah barat, seseorang berdiri mengangkat keris ke langit. Dan keris itu adalah liontin yang kini tergantung di leher Rara. Ia mencoba menjauh, tapi kini lorong mulai runtuh. Akar-akar di atas kepala patah satu persatu. Dinding kabut robek oleh suara gong yang menggema dari kejauhan. Sebuah pintu besar dari kayu hitam muncul di ujung lorong. Di atasnya, terukir kalimat dalam aksara Jawa. "Yen mlebu tanpa ngerti, metu ora oleh milih." Rara melangkah mendekat. Tapi tubuhnya semakin berat. Seolah udara itu berubah jadi lumpur kental yang menahan geraknya. Tiba-tiba, ia merasa dicengkeram dari belakang. Tangan kurus, dingin, menggenggam lengannya. Ketika ia menoleh, ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya sekarang. Ini Rara dengan wajah kehitaman, mata sepenuhnya putih, dan bibir yang tak berhenti tersenyum. "Metu, kowe kisopo?" Bayangan itu mendesis, lalu membisikkan sesuatu di telinga Rara. "Wektumu mung simulasi. Kowe dudu sing sejatine." Tubuh Rara terguncang hebat. Dan saat ia menyentakkan tangannya, seluruh lorong meledak dalam cahaya kemerahan yang menyilaukan. Ketika ia sadar kembali, ia berdiri di tengah lingkaran batu. 10 batu tinggi mengelilinginya, masing-masing memancarkan cahaya redup. Di luar lingkaran, dunia berputar pelan. Langit seperti kolam hitam besar yang berkaca, memperlihatkan wajah-wajah dari masa lalu. Ibunya, neneknya, dirinya sendiri. Di tengah lingkaran, sebuah kursi kayu tua berdiri. Di atasnya terletak pakaian putih, selendang hitam, dan seikat bunga melati. Di kaki kursi, ada sesajen yang belum selesai. Dan di sisi sesajen itu, kamera DSLR miliknya. Kini sudah utuh. Baterai penuh. Lensa bersih. Tapi di layar, satu video baru muncul. Fit_final rare. Tanpa ragu, ia menekan tombol putar. Video itu menampilkan dirinya sedang berjalan di lorong akar. Tapi kali ini,
dari sudut pandang mata lain. Kamera mengikuti setiap langkahnya, setiap kegugupan, setiap tatapan kebayangan masa lalu. Video berakhir saat ia tiba di lingkaran batu, tempat ia berdiri sekarang. Dan suara terakhir dalam video itu, bukan dari dirinya, tapi dari perempuan yang ia temui di pendopo. Raga bisa bali, tapi roh kudu milih. Mata Rara mulai menitikkan air mata. Seluruh perjalanan ini, bukan hanya tentang tersesat di hutan, tapi tentang garis keturunan, tentang janji lama, tentang peran yang diwariskan tanpa diminta. Ia menatap pakaian putih dan selendang hitam. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, saat ini, tak ada waktu untuk takut. Ia menutup mata dan mengenakan pakaian itu. Dari kejauhan, gamelan kembali berbunyi. Tapi iramanya bukan untuk arak-arakan kematian. Kali ini, irama gamelan menyambut sesuatu yang baru. Sesuatu yang lama dinantikan untuk kembali ke tempatnya. Dan langit mulai retak, seperti kaca yang terbelah. Kabut menipis. Tanah di bawah kaki Rara menghangat pelan, seolah menyambut langkah baru yang berbeda dari sebelumnya. Kini ia mengenakan pakaian adat berwarna putih gading, lengkap dengan selendang hitam yang menjuntai dari bahu kirinya. Bunga melati segar terselip di sanggul rambutnya. Tak ada carrier, tak ada kamera, tak ada dunia luar. Ia bukan lagi pendaki. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tua dari gunung itu sendiri. Lingkaran batu tempat ia berdiri mulai tenggelam dalam tanah. Suara gamelan mengalun konstan, lembut, tapi syarat dengan tekanan. Irama itu bukan hanya musik. Ia seperti bahasa, seperti pesan dari tanah leluhur yang selama ini dia menunggu penerusnya kembali. Dari arah timur, muncul barisan penari topeng. Gerakan mereka pelan, berputar mengelilingi Rara. Topeng yang mereka kenakan beraneka bentuk. Wajah raksasa, wajah anak kecil, wajah tanpa mata. Tapi semuanya menghadap ke tengah. Kepadanya. Di atas tanah, muncul pola-pola ukiran dari cahaya merah yang perlahan membentuk mandala besar. Rara berdiri tepat di tengahnya. Tiba-tiba dari arah barat, muncul sosok yang tak asing. Lelaki tua yang dulu disebut juru kunci. Tapi kali ini wajahnya tak lagi rentah. Tubuhnya tegap, mengenakan beskap hitam dan blangkon emas. Di tangannya tergenggam payung kebesaran berumbai putih. Ia menatap Rara dari jauh, lalu bicara pelan. Kowe wes bali. Gapura wis ono penjagane. Rara menunduk. Tapi dalam hatinya masih berkecamuk. Kenapa ia? Kenapa garis darahnya yang dipilih? Suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini dari dalam kepalanya sendiri. Karena ibumu ninggal tugas. Karena nenekmu nyoba nutup jalur sing orai eso ditutup. Saiki, tugasmu bali. Gambaran-gambaran muncul di benaknya. Ibunya berdiri di atas batu sesajen, menolak melakukan ritual terakhir. Neneknya berdoa di bawah gerhana bulan, memohon agar garis warisan dihentikan. Tapi upaya itu gagal. Dan kutukan turun ke generasi berikutnya. Rara. Ia adalah anak dari darah perjanjian yang dilanggar. Di depan mata, para penari topeng berhenti serempak. Tanah di tengah mandala retak, dan dari dalam celah, muncullah sebuah gapura batu raksasa. Gapura itu tidak seperti candi atau bangunan kuno biasa. Bentuknya tinggi menjulang, dengan ukiran-ukiran makhluk yang tidak dikenal manusia, perpaduan hewan dan manusia, roh dan api. Di atasnya, tergantung lonceng hitam besar yang bergoyang pelan tanpa suara. Di bawah gapura, terbentang kegelapan pekat. Bukan lorong, bukan hutan, bukan ruang, tapi kehampaan. Seperti awal waktu. Seperti akhir kehidupan. Rara tahu, itulah gerbang yang selama ini dijaga oleh leluhurnya. Gerbang antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Tempat roh-roh yang belum tuntas kembali dan tempat nyawa-nyawa baru ditimbang sebelum lahir. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari dalam celah gelap itu. Jeritan anak kecil, perempuan, lelaki tua, semuanya bertumpuk menjadi satu ratapan panjang yang mengguncang dada. Para penari topeng mulai bergerak mendekat ke celah itu, satu persatu masuk tanpa ragu. Mereka bukan manusia. Mereka adalah roh-roh yang telah lama menunggu jalan pulang.
Dan kini jalurnya telah dibuka kembali. Tapi pintu tak bisa dibiarkan terbuka selamanya. Seseorang harus menutupnya. Menjaganya. Selamanya. Dari balik kabut, muncul satu sosok lain, perempuan muda berpakaian persis seperti Rara. Wajahnya lembut, tapi kosong. Tak ada kehidupan di matanya. Rara mengenalinya. Itu dirinya yang lama. Tubuhnya yang tertinggal. Raganya yang masih hidup. Sosok itu berdiri di tepi celah. Dia menatapnya. Lalu dari arah belakangnya, muncul ibunya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai bayangan putih samar, mengenakan kebaya, rambut tergerai, matanya basah. "Ibu?" Suara Rara serak. Bayangan itu mengangguk. Lalu bicara tanpa suara. "Maafkan aku, Ra. Ibu takut. Ibu lari. Tapi darah itu tetap milikmu." Rara melangkah pelan mendekat. Tangannya ingin meraih bayangan ibunya. Tapi sebelum sempat menyentuh, bayangan itu memudar. Lenyap ditiup angin. Yang tersisa hanya sosok raganya sendiri, berdiri diam, menunggu. Juru kunci melangkah maju. Ia membuka lipatan dalam beskapnya, dan mengeluarkan benda kecil. Kamera DSLR. Ia meletakkannya di kaki Rara. "Yen kowe milih Bali, gawanen iki. Sisan memorine. Tapi yen kowe tetep tinggalken. Lan cerita iki rampung." Rara menatap kamera itu. Di layar, file terakhir terbuka otomatis, final_4mp4. Ia tekan tombol play. Video memperlihatkan dirinya duduk di batu besar dekat base camp. Hari masih sore. Tak ada kabut. Tak ada suara gamelan. Ia tersenyum ke arah kamera. Lalu bicara, "Kalau video ini ditemukan, berarti aku belum kembali. Atau mungkin memang gak bisa." Video berhenti. Rara mendongak. Gapura semakin terbuka. Cahaya merah keluar dari dalamnya, menandakan dunia seberang siap menerima arus roh yang tertahan. Dan dari dalam celah keluar satu tangan. Tangan manusia. Kecil, kurus, gemetar. Mencoba meraih udara. Tangan seorang anak kecil. Mata Rara memanas. Ia tahu siapa anak itu. Anak yang hilang di Gunung Salak 5 tahun lalu. Anak yang fotonya terpampang di base camp, di antara daftar korban pendaki yang tak pernah ditemukan. Ia menggenggam tangan itu. Dan dari dalam celah muncul satu demi satu anak-anak, perempuan, lelaki, muda, tua, semuanya memegang rantai gaib tak kasat mata. Semuanya melangkah keluar menuju dunia nyata, diiringi gamelan yang pelan-pelan melambat. Tugasnya hampir selesai. Tapi belum berakhir. Saat roh terakhir keluar, Gapura mulai gemetar. Juru kunci menunduk dalam. Wektune nutup, enduk. Rara menatap dunia di sekitarnya sekali lagi. Kemudian memandang sosok dirinya yang lama. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia melangkah ke arah raganya. Menyentuh dahi sosok itu. Dan saat itu juga tubuhnya berpindah. Tapi hanya sebagian. Raganya jatuh terduduk. Kamera tergenggam di tangan. Nafas terengah. Tapi mata masih kosong. Dan dari arah celah, cahaya merah mulai menyedot kembali. Suara terakhir dari dalam terdengar jelas. Gapura kudu dijaga. Selamanya. Juru kunci berdiri di depan celah. Tapi kini, ia tak sendiri. Di sebelahnya, berdiri Rara, tapi bukan Rara manusia. Ia kini telah menjadi penjaga baru. Mata hitam. Pakaian putih. Selendang berkibar. Di tangannya tergenggam keris peninggalan neneknya. Ia tak tersenyum. Tapi juga tidak menangis. Ia hanya berdiri, diam, dan siap. Langit di atas Gunung Salak mulai terang. Gamelan menghilang. Kabut mengendap. Tapi tidak ada yang benar-benar kembali dari perjalanan seperti ini. Pagi hari di kaki Gunung Salak terasa seperti hari-hari biasa. Warung kopi di dekat base camp mulai buka. Aroma gorengan dan kopi hitam menyebar perlahan. Beberapa pendaki baru terlihat mengisi log buku. Di dinding kayu dekat meja pendaftaran, terpampang sederet foto orang hilang. Beberapa sudah buram, beberapa masih baru. Salah satu foto terbaru adalah milik Rara.
Wajahnya tersenyum tipis dalam bingkai kecil. Di bawahnya tertulis tanggal terakhir terlihat, 1 Suro tahun ini. Penjaga base camp, lelaki tua yang dulu menyodorkan buku log, duduk diam sambil mengamati foto itu. Di sampingnya, lelaki lain dari tim relawan SAR menyulut rokok. Udah 5 hari. Nggak ada sinyal, nggak ada jejak. Tapi anehnya nggak ada tanda longsor, jejak binatang, apapun. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Lalu berkata lirih. Kadang, yang dicari bukan untuk ditemukan, tapi untuk diingat. Sementara itu, jauh di atas, kabut masih menggantung di punggung gunung. Jalur pendakian lama sudah ditutup. Disamarkan oleh tumbuhan, dan tanda-tanda dihilangkan. Tapi orang-orang tetap merasa, ada sesuatu di sana. Dan memang, sesuatu tetap ada. Di tengah hutan, di bawah pohon besar dengan akar mencuat kemana-mana, seseorang duduk memeluk lutut. Wajahnya pucat, mata memerah, tubuhnya kotor. Ia adalah Rara. Atau sesuatu yang menyerupainya. Ia memegang kamera DSLR yang retaknya telah membaik. Tapi ketika ia hidupkan, layar hanya menampilkan satu gambar. Bayangan dirinya sedang duduk di antara dua dunia, dikelilingi kabut dan wajah-wajah roh. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Nafasnya tak stabil. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai ke sana. Tapi ia ingat nama. Ia ingat kabut. Ia ingat gamelan. Dan ia ingat pintu. Langkahnya tertatih. Ia berjalan ke arah cahaya matahari yang mulai menyusup di antara daun. Tapi setiap langkahnya membuat suara gemerisik terlalu keras. Alam seperti menolak kehadirannya. Dari kejauhan, seekor elang hitam melintas di langit, lalu menghilang begitu saja. Angin berhenti. Hutan menunduk. Ia tahu, ia belum keluar. Ia hanya diantar sampai batas. Di sisi lain, di bawah Gunung Salak, seseorang tengah menyaksikan video yang ditemukan dari kamera yang tergeletak di tanah dekat pos 1. Lelaki itu adalah bagian dari tim evakuasi yang kebetulan menemukan kamera itu tergantung di cabang pohon, seperti disengaja ditaruh di sana. Video itu berdurasi 20 menit. Menampilkan Rara, berjalan sendirian malam hari. Lalu berdoa di depan pohon kain putih. Lalu mendirikan tenda. Lalu terekam seseorang, atau sesuatu, yang mengikuti dari kejauhan. Ada satu bagian di mana Rara duduk. Wajahnya menghadap kamera. Ia bicara lirih. Kalau aku nggak kembali, tolong jangan cari aku. Karena aku bukan lagi aku. Lelaki itu menatap layar lama. Lalu memutuskan tidak menyerahkannya ke polisi. Entah mengapa, sesuatu dalam dirinya bilang lebih baik disimpan. Di tengah-tengah hutan yang sepi, Rara masih berjalan. Tapi setiap langkahnya kembali ke tempat yang sama. Batu besar. Pohon 3 batang. Jalur setapak yang bercabang. Ia sadar, ia terjebak dalam satu lingkaran. Dalam pikirannya, terdengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara yang familiar. Suara perempuan tua. Penjaga gapura ora bisa metu sembarangan. Kecuali yen gantine wis siap. Ia menangis. Tapi air mata itu bukan milik Rara yang dulu. Tangisan itu tidak membawa rindu, tidak membawa amarah. Hanya kosong. Seperti seseorang yang lupa sedang menangisi apa. Langit mendung perlahan berubah jingga. Senja datang terlalu cepat. Dan saat ia menengadah, ia melihat bayangan tinggi menjulang berdiri di antara kabut. Sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah, mengenakan selendang hitam dan pakaian upacara lengkap. Sosok itu berdiri diam, lalu membalikkan badan menunjukkan wajahnya. Itu bukan Rara, tapi seseorang yang sangat mirip dirinya. Mungkin leluhurnya, mungkin versi lain dirinya. Sosok itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia mengikuti. Tanpa bertanya, tanpa ragu, Rara berjalan di belakangnya, masuk lebih dalam ke kabut. Dan dunia pun perlahan menutup dirinya kembali. Beberapa bulan kemudian, saat musim hujan pertama turun, kabar tersebar di kalangan pendaki. Seorang pemuda dari luar kota mengaku bertemu perempuan misterius di pos 3 Gunung Salak. Perempuan itu mengenakan pakaian putih, wajahnya pucat, dan memegang kamera. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang ke dalam kabut. Kalau kamu dengar gamelan,
jangan jawab. Cerita itu menyebar seperti angin. Beberapa menertawakannya. Tapi sebagian percaya. Terutama mereka yang tahu bahwa di malam satu suro gunung ini tidak hanya dihuni oleh hewan dan pohon, tapi oleh waktu yang tak bergerak, oleh roh yang menunggu, dan oleh penjaga yang tak pernah benar-benar kembali. Karena yang hilang tak selalu pergi. Kadang, mereka hanya berganti bentuk dan tinggal selamanya. Gunung Salak menyimpan lebih dari sekadar pohon dan kabut. Ia menyimpan suara-suara yang tak ingin didengar, jalur-jalur yang tak ingin disentuh, dan nama-nama yang perlahan terhapus dari dunia nyata. Rara adalah salah satunya. Ia pergi membawa nama. Tapi yang kembali, bukanlah dia sepenuhnya. Dan setiap malam satu suro berikutnya, saat kabut turun lebih cepat, gamelan terdengar lirih dari dalam hutan, dan suara langkah tanpa rupa mulai terdengar di jalur pendakian lama. Ingatlah satu hal, yang hilang tidak selalu pergi. Kadang, mereka hanya sedang menunggu.